Ini udah recording belum ya? Sudah, Kak. Oke, selamat siang semuanya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi 2 di manajemen perusahaan travel. Nah, untuk hari ini kita lebih membahas lebih ke pabean, lebih ke yang luar negerinya. Nah, aku share materinya ya. Aku share screen dulu. Untuk materinya itu udah bisa diambil di Elsa ya. Sebentar, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Kalau misalkan kalian ada yang kurang jelas suara aku, kekecilan atau kegedean, info aja ya. Soalnya aku lagi pakai komputer hari ini. Baik, ini untuk sesi 2 sekarang. Mudah-mudahan kita selesai sebelum jam 1 ya, biar kalian bisa istirahat dulu. Nah, sebentar. Nah, aku lebih akan menjelaskan perihal pembuatan paket ke luar negeri. Mungkin kalau teman-teman udah pada tahu apa sih bedanya Biro Perjalanan Umum dan kayak BPW gitu-gitu udah pada tahu ya, agen retail. Nah, aku menjelaskan lagi aja kalau di mana kegiatan BPW itu intinya BPW itu adalah dia yang bagian mengemasnya, intinya ya. Untuk retail itu yang dia yang menjual ke konsumen gitu. Terus juga bedanya apa sih dalam negeri sama luar negeri? Bedanya tuh hanya wilayahnya aja. Wholesaler luar negeri dan wholesaler domestik gitu. Nah, ini aku mungkin kalau ini aku skip dulu ya untuk aku jelasin sekitar luar aja. Untuk jenis-jenis paket wisata tuh ada paket wisata yang lebih ke menghilangkan kepenatan rutinitas atau leisure tourism. Yang kedua dari creation tourism, yaitu paket wisata yang disusun untuk memanfaatkan hari liburnya untuk kesegaran jasmani dan rohani. Nah, terus juga ada cultural tourism, itu lebih ke untuk mengetahui adat istiadat di suatu daerah. Ada adventure, ada sport, bisnis, convention, spesial. Nah, ini teman-teman nanti bisa dibaca aja kurang lebihnya. Lebih ke tujuannya aja sih. Kalau sport untuk olahraga, adventure untuk lebih ke menyegarkan badannya gitu kan. Kalau special interest itu yang nomor 8 itu lebih ke untuk keahlian khusus. Contohnya tuh kayak air terjun, terjun payung, terus yang suka ke beach gitu biasanya gitu. Jadi special interest tourism. Intinya ini lebih ke fungsinya ya. Nah, apa sih sifat wisatanya? Biasanya suatu paket wisata itu tidak dapat diolah dalam satu kemasan gitu. Jadi dia pasti ada penunjangnya yang lain gitu. Terus juga untuk mengkonsumsi wisata itu konsumen harus mendatangi tempat wisata. Jadi kayak mungkin kalau sekarang ada namanya online tour gitu-gitu kan sebenarnya, tapi itu hanya selama pandemi ini aja sih kurang lebihnya, karena tidak bisa mengunjungi ke satu tempat karena itu ada warning travel gitu. Terus juga ada merupakan beberapa komponen yang menjadi mata rantai saling keterkaitan. Jadi antara hotel, objek wisata, destinasi, transportation itu menjadi rantai satu paket wisata. Nah, itu sifatnya. Terus juga ada wujud pelayanannya itu termasuk jasa atau pelayanan. Terus produknya tidak dapat dikonsumsi, bukan kayak makanan dan lain-lain. Lalu permintaannya itu dipengaruhi faktor politik atau dan lain. Jadi tergantung sama kenapa sih wisata tuh biasanya ada faktor-faktornya tertentu. Contohnya kayak Thailand, kita punya kerjasama politik yang nggak perlu pakai visa gitu-gitu kurang lebihnya ya. Nah, aku mau menjelaskan perihal wholesaler luar negeri. Ini yang aku bilang tadi, kalau hanya berbeda wilayah aja. Nah, dia nggak bisa dibeli direct. Terus juga wholesaler luar negeri itu yang sudah ada cabangnya di Indonesia gitu. Contohnya apa aja sih? Tapi mereka ada di luar negeri gitu, tapi pusatnya di luar negeri, tapi di Indonesia tuh udah ada cabangnya. Contohnya nih
ada Phoenix dari Hong Kong, GTA dari Eropa, New Zealand Journey dari New Zealand, dan biasanya juga Ulsala tuh ada di travel fair gitu. Terus kalau di Indonesia tuh ada, tapi sedikit. Contohnya kayak kalau teman-teman tahu Dwi Daya Tour and Travel. Nah, Dwi Daya itu termasuk dari retailnya. Kalau wholesaler itu adalah daya wisata. Sorry-nya agak tipe ya, daya wisata. Terus company-nya Dwi Daya Worldwide. Nah, yang menjual ke konsumen ya Dwi Daya Tour and Travel. Contohnya juga kayak Panorama Worldwide. Nah, itu juga ada Panorama Tour. Itu yang bagian ke konsumennya atau retailnya. Nah, apa sih pabean itu? Ketika kita pergi ke luar negeri, itu kita pasti akan melewati kawasan pabean. Kawasan pabean itu adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang atau sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, biasanya kawasan pabean ini itu digunakan untuk sebagai perundang-undangan, biasanya dari luar negeri ke Indonesia itu lebih ke bea dan cukai, imigrasi dan visa gitu. Terus bea cukai itu sebenarnya teman-teman udah nggak asing ya dengarnya. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya bea cukai itu dua istilah yang berbeda, bea dan cukai. Kalau bea itu adalah di sini di paling bawah adalah pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor atau impor. Sedangkan kalau cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Nah, barang-barangnya itu memiliki sifat dan karakteristik khusus, dan sedangkan dikonsumsinya itu harus dikendalikan, dan peredarannya juga harus diawasi, pemakaiannya harus dilihat, kurang lebihnya kayak gitu. Contohnya seperti alkohol, tembakau, rokok, dan lain-lain. Itu bedanya bea dan cukai ya. Nah, bea dan cukai itu istilahnya tuh dengan pabean. Pabean tuh bahasa Inggrisnya kita kenal custom ya. Kalau teman-teman ke bandara mungkin ada tuh tulisannya custom gitu. Nah, itu berarti urusin bea dan cukai gitu. Jadi fungsinya mereka itu yaitu mengawasi, memungut, mengurus bea dan cukai, masuk dan impornya juga, impor dan ekspor baik darat, laut melalui udara. Nah, di Indonesia ini, instansi yang menjalani tugas-tugas itu adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan Kementerian Keuangan pastinya. Gitu. Terus, nah ini dia tugasnya. Di antaranya yang pertama ada berfungsi meningkatkan industri negeri terhadap bidang pabean dan cukai. Lalu yang kedua ada mewujudkan investasi yang konduktif dengan memperlancar logistik ekspor dan impor. Dan yang ketiga adalah melindungi masyarakat, gitu, lebih ke hal-hal negatif ya, contohnya kayak narkoba dan lain. Terus berfungsi untuk membatasi dan mengawasi peredaran dan konsumsi yang bersifat membahayakan kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Terus ada juga berfungsi mengoptimalkan penerimaan negara bea masuk, bea cukai, dan guna menunjang pembangunan nasional. Biasanya kayak orang kita perusahaan di Jakarta beli contohnya handphone di luar negeri. Nah, misalkan dia jual gitu, dia harus kena bea cukai kayak pajaknya kurang lebih. Itu demi kenyamanannya masyarakat dan menunjang pembangunan nasional juga. Gitu. Terus juga ada mengawasi terjadinya kegiatan ekspor dan impor secara efisien melalui sistem manajemen resiko yang handal, melalui penindasan yang tegas, audit dan audit kepabeanan dan cukai. Terus juga kebijakannya sebagai bea cukai itu kebijakannya tuh ada undang-undangnya teman-teman. Nah mungkin ntar teman-teman bisa cek di ini aja ya, di materinya. Kurang lebih intinya sih ini undang-undangnya perihal bea dan cukai ya. Terus, nah pabean itu termasuk paspor dan visa juga gitu. Nah biasanya paspor dan visa ini adalah salah satu dokumen wajib yang dibawa saat pergi ke luar negeri. Itu ada paspor dan visa. Apa sih bedanya paspor dan visa?
Aku coba mau tanya, Elizabeth, apa sih paspor itu? Iya, Kak. Paspor itu apa sih, Elizabeth? Bedanya paspor sama visa? Paspor itu yang kita kalau misalnya keluar negeri, kita harus menunjukkan identitas diri dari kita sendiri, Kak. Terus kalau visa itu kayak surat izin untuk masuk ke negara tersebut. Oke, kurang lebihnya kayak gitu ya. Berarti teman-teman mungkin udah nggak begitu asing sama paspor dan visa. Intinya kalau paspor itu kayak KTP kita ke luar negeri, dan visa itu seperti surat izin kita. Halo? Halo, dengar nggak suaraku? Halo? Suaranya Kak Lamtiar kedengeran, Kak. Oh, kedengeran Halo, ya? Kak? Itu. Oke, nah yang aku bilang tadi, visa adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda izin memasuki satu negara. Nah, visa itu dikeluarkan oleh kedutaan negara yang dituju. Nah, biasanya kalau kamu mau berkunjung ke suatu negara tidak memiliki visa, nah itu siap-siap aja dideportasi dari negara tersebut. Gitu. Nah, antara paspor dan visa itu memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, kalau paspor itu kan dokumen penting nih. Tapi kalau visa tuh itu adalah kegunaannya kurang lebih karena visa tuh memiliki regulasi yang berbeda-beda setiap negara. Gitu. Apa aja sih jenis paspor? Jenis paspor tuh ada 3. Pertama ada paspor hijau biasa, paspor biru atau paspor dinas, dan terakhir ada paspor diplomatik atau yang warna hitam. Nah, mungkin teman-teman kebanyakan punya paspor hijau. Nah, paspor hijau ini adalah yang digunakan oleh masyarakat umum untuk berkunjung ke suatu negara. Sedangkan paspor biru adalah paspor dinas. Nah, biasanya ini untuk yang perjalanan dinas sih, biasanya untuk pemerintahan dan lain-lain yang keluar negeri. Sedangkan yang ketiga adalah diplomatik atau hitam, itu biasanya yang perjalanan diplomatik yang sedang bertugas menjalani diplomatik ke suatu negara. Ini lebih ke presidenan, terus yang TNI, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, paspor memiliki masa tahun 5 tahun. Nah, biasanya setelah 5 tahun itu teman-teman harus memperpanjang kembali. Nah, ini salah satu dokumen yang wajib dibawa pada saat keluar negeri. Nah, apa sih bedanya paspor biasa dan e-paspor? Nah, mungkin kalau e-paspor ini masih terbilang baru ya, karena pembuatannya juga tidak beda jauh. Ada beberapa juga kelebihan dari e-paspor. Karena kalau dilihat dari sekilas, sebenarnya itu mereka sama aja. Bedanya kalau yang e-paspor itu dia lebih di dalamnya ada apa ya, memiliki chip e-paspor, dan juga ada data biometrik wajah, sidik jari, gitu. Biasanya sih ini lebih simpel ya kurang lebihnya. Apa sih kelebihan e-paspor dibanding paspor biasa? Pertama, pemilik e-paspor bisa digunakan di autogate imigrasi. Gitu. Kurang lebih yang bandara ini semua, terus juga bisa berlibur ke Jepang tanpa visa, tapi dengan catatan mungkin kalau pandemi ini sudah ditangguhkannya menurut info. Dan juga biasanya dia dapat visa on arrival. Terus pemilik e-paspor lebih mudah mendapatkan visa ke negara lain karena ini yang dibilang tadi, data e-paspor lebih akurat dan tidak bisa dipalsukan. Karena kan kalau paspor biasa nggak ada ininya ya, yang dibilang ada apa? Yang tadi sebelumnya dia memiliki chip, biometrik wajah gitu. Terus, nah biasanya Bandara Soekarno, terus ada Igusti Bali, itu banyak yang menggunakan autogate untuk pergi ke luar negeri. Biasanya nggak usah antri di booth imigrasi lagi, biasanya dia punya jalur sendiri gitu. Biasanya kalau kalau di e-paspor ini biasanya teman-teman itu lebih mudah dan lebih gampang sih kurang lebihnya. Nah,
ada keuntungan lainnya seperti bisa berlibur ke Jepang tanpa visa. Baik lagi, ini tuh biasanya tergantung sama kayak ini nih yang terakhir, tapi perlu dicatat bahwa bebas visa untuk pemilik e-paspor itu harus ditangguhkan. Tapi ini ada visa on arrival ya. Nah, keuntungannya tuh bisa dapat stiker bebas visa karena bisa mengunjungi Jepang kurang lebih maksimal 15 hari dalam 1 kali kunjungan. Gitu. Bedanya kalau visa tuh seperti stiker ya, teman-teman, yang ditempel di paspor. Gitu. Lebih mudah mendapatkan visa ke negara lain, kurang lebih keuntungannya itu ya. Terus juga ini ada catatannya, kelebihan e-passport yang satu ini memang bukan yang pasti, tapi dalam asumsi kuat dia lebih terpercaya karena tidak bisa dibohongi atau diduplikat. Nah, apa aja sih keuntungan lagi data e-passport lebih akurat? Karena lebih terpercaya, karena ada sidik jari dan biometrik wajah. Nah, tidak semua imigrasi bisa buat e-passport. Nah, ini merupakan salah satu yang terbaru ya, kurang lebihnya 27 kantor imigrasi yang bisa membuat e-passport ya. Nah, untuk visa itu yang aku bilang tadi bahwa adalah salah satu dokumen atau surat izin untuk tinggal di satu negara. Nah, ada jenis-jenis visa itu ada kurang lebih 12 ya, 12 visa. Yang pertama adalah visa turis atau kunjungan wisata. Ini biasanya yang teman-teman punya kalau ke luar negeri kayak ke di luar negara ASEAN ya, karena kan visa ini ada beberapa yang kerjasama juga, yang tanpa bebas visa itu ada kayak ada juga yang enggak kayak Korea. Nah, biasanya ke Korea, ke Jepang itu harus pakai visa turis atau visa kunjungan wisata. Nah, ada yang kedua adalah visa on arrival, itu ada visa yang nggak perlu dibuat dari jauh-jauh hari. Biasanya itu ada hubungan kerjasama, contohnya yang aku bilang tadi yang Jepang yang pakai paspor, nah itu contohnya. Terus juga ada juga visa on arrival yang di negara ASEAN. Kita kan memang ke negara ASEAN itu kita nggak pakai visa, tapi pakai visa on arrival, jadi isi datanya saat kedatangan gitu. Tapi ini buat yang visa on arrival ini dia yang negara-negara yang memiliki hubungan baik ya, gitu, dalam satu negara. Terus ada visa kunjungan bisnis. Nah, biasanya itu ini tuh jenis visa yang untuk ke luar negeri dengan memerlukan keperluan bisnis atau pekerjaan gitu. Terus ada visa kunjungan keluarga juga ada dengan maksimal, intinya untuk yang kunjungan keluarga itu mereka yang datang ke suatu negara tapi untuk mengunjungi suatu keluarga. Nah, biasanya ini tuh maksimal 3 bulan teman-teman, hanya bisa 90 hari. Setelah itu misalkan mau kesana lagi harus balik lagi ke negara, bikin visa, memperpanjang visa lagi. Ada visa kerja, ini yang biasanya ada semi permanen, atau sesuai dengan namanya kontrak kerja. Ini buat orang-orang yang buat ke suatu negara tapi mau bekerja. Gitu. Terus ada visa bisnis, itu juga yang mau membuka bisnis di suatu negara. Contohnya kayak saya nih mau buka warung nasi goreng di Perancis, nah itu ada juga, tapi biasanya dia ada masa tenggang waktunya. Gitu. Ada visa belajar, nah biasanya ini tuh untuk yang pertukaran pelajar atau ingin kuliah di luar negeri. Nah, kita bisa ngajuin visa belajar. Nah, ada juga visa pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar ini lebih ke yang ngurus institusi ya, biasa institusi kampus atau negara biasanya yang mempunyai hubungan kerjasama baik untuk pelajar-pelajar atau student-student. Nah, ada visa transit. Itu adalah buat teman-teman atau wisatawan yang transit ke satu negara sebelum ke negara lain. Contohnya, saya mau ke Hong Kong, itu transit dulu di Malaysia. Nah, itu nanti saya harus bikin visa transit. Biasanya visa transit mungkin ada yang kayak visa arrival, tapi ada juga yang enggak. Biasanya lebih jauh lagi sih, dia harus pakai visa lagi. Gitu. Intinya dia maksimal 5 hari. Kan kalau yang aku ceritain tadi kayak saya mau ke Hong Kong tapi lewat Malaysia itu kan kayak visa arrival langsung, tapi ada juga yang transit tapi cuma maksimal 5 hari aja tuh ada gitu, sebelum ke negara yang tujuan. Terus ada visa diplomatik, itu visa untuk para diplomat yang melakukan suatu perjalanan bisnis ke suatu negara. Terus ada visa khusus pegawai internasional, ini yang kerja di kedutaan mungkin yang mau ke luar negeri, itu khusus ada pekerjaan internasional.
Nah, exit visa itu adalah salah satu untuk wisata negara asing yang harus keluar dari suatu negara karena dipenjara atau ditahan. Nah, biasanya seorang warga ini ingin meninggalkan negara sendiri atau menuju ke negara lain. Tapi jenis visa ini sebagai suatu pernyataan bahwa negara tersebut tidak boleh bahwa warga tersebut tidak boleh kembali lagi ke negara asal. Itu namanya exit visa. Ini sebenarnya lebih ke ini ya, negara. Nah, untuk bentuk dan biaya pembuatan yang berbeda. Untuk bedanya paspor sama visa, yaitu paspor itu isi berupa data diri, tangan, dan halaman kosong untuk catatan perjalanan ke luar negeri. Biasanya kalau wisatawan ke luar negeri itu dicap kan biasa. Nah, itu dia yang dipakai untuk cap catatan dari paspor itu sendiri. Biasanya jumlahnya 24 sampai 48. Nah, buat wisatawan yang sering keluar negeri, sebaiknya tuh kurang lebih 48 aja biar nggak bolak-balikan kita tanya visa gitu-gitu. Nah, untuk proses visa dan paspor tuh beda-beda biasanya. Terus untuk segi kegunaan pasti beda dong. Untuk paspor itu digunakan sebagai KTP, kalau visa kan surat izin. Ini lebih mempertegas aja ya. Tapi kebijakan visa ini tidak berlaku bila sudah ada kerjasama antar negara. Misalkan kebijakan bebas visa bagi negara ASEAN, bahwa contohnya warga Indonesia bisa bebas keluar masuk negara ASEAN tanpa harus mengurus visa. Nah, dari institusi yang berwenang, ini dia dari segi kegunaan ya. Kalau dari institusi yang berwenang, perbedaan paspor dan visa itu dari institusi yang berwenang menerbitkannya. Biasanya menerbitkan paspor yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau visa itu tergantung negara tersebut, contohnya kedutaan besar di negara tujuan. Nah, visa juga itu satu indikator bahwa orang tersebut aman untuk mengunjungi negara tersebut, bukanlah sebuah ancaman. Suatu negara juga takut ketika ada wisatawan yang masuk tanpa visa, karena itu merupakan suatu ancaman bagi negara tersebut. Nah, kalau pembuatannya itu, kalau pasporku, wisatawan harus datang ke imigrasi, bawa dokumen seperti KTP, kartu keluarga. Sedangkan visa itu harus ke kedutaan besar atau perwakilan negara tersebut, menyatakan paspor dari rekening koran. Nah, ini tergantung sama kebijakan masing-masing negara ya. Nah, sebetulnya pembuatan visa sendiri akan jauh lebih rumit pastinya, karena kan kita meminta izin untuk ke suatu negara tersebut dibanding paspor, karena biasanya dilakukan tes wawancara, bahasa Inggris, salah satunya kurang lebih kayak gitu. Bisa juga ditolak. Contohnya kayak dilihat dari rekening koran, kurang memadai nih. Misalkan saya mau ke Aussie tapi rekening koran saya sedikit tidak uangnya, takutnya kita nggak bisa hidup di sana gitu. Jadi kita memang ada beberapa persyaratan uang pegangan gitu. Nah, kalau dari bentuknya pastinya beda banget. Kalau paspor itu lembaran kosong yang perlu info tadi, kalau visa itu berbentuk cap ya teman-teman. Kurang lebihnya dicantumkan dalam lembaran paspor tersebut. Untuk biayanya, paspor dan visa itu ini kurang lebihnya ya. Kalau paspor itu kurang lebih 300.000 kurang lebih ya. Kalau paspor 500.000. Sementara itu kalau visa tuh mengacu pada kebijakan masing-masing negara. Nah, KBN itu termasuk juga imigrasi. Apa sih imigrasi? Itu adalah unsur pelaksana di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertanggung jawab antara hukum dan HAM manusia. Nah, apa aja sih peran dan tanggung jawabnya imigrasi? Pertama, mengurus perizinan warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia dan warga Indonesia yang ingin masuk ke luar negeri, yang ingin keluar ke luar negeri. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap dokumen imigrasi dan mengelola informasi keimigrasian. Yang ketiga, melakukan pemulangan terhadap deportasi WNA yang ilegal. Yang terakhir adalah mengatur visa imigran sesuai dengan keperluannya. Nah, ini ada banyak pasal ya, pasal perihal imigrasi, nanti teman-teman boleh baca aja. Nah, cepet ya. Nah, aku ada tugas, jadi aku ada tugas tuh ada 3 kelompok.
Bentar ya. Nah, nanti teman-teman boleh ambil aja materinya di Elsa. Intinya Tiara boleh bantu aku bikin 3 kelompok. Nanti ini akan masuk ke nilai tugas ya. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 tuh berbeda tugasnya. Nanti info dulu ke aku kelompoknya siapa-siapa aja. Nanti aku infoin kelompok satunya siapa, kelompok 2-nya siapa, kelompok 3-nya siapa. Aku jelasin dulu untuk kelompok 1, tugasnya yaitu perihal bea cukai, kalau kelompok 2 perihal paspor dan imigrasi, kelompok 3 perihal visa. Apa sih kalau yang bea cukai? Nah, semua teman-teman pasti buat presentasi dan nanti ini presentasi dan paper ya. Jadi kalau presentasi nanti minggu depan kalian presentasi sebelum saya mengajar bahan materi yang selanjutnya supaya aku bisa tahu kalau kalian memang benar-benar mengikuti apa yang kita pelajari bareng-bareng, jadi juga ada discuss apakah ada yang masih bingung apa enggak gitu. Kelompok 1 membuat presentasi perihal kebijakan mengenai bea cukai, dijelaskan bahwa persennya kena bea cukai, jenis barang apa aja, dan masing-masing contoh ini detail ya. Contohnya saya beli iPhone di mana nih, di Hong Kong gitu kan, terus berapa persen sih saya kena, kurang lebih kayak gitu, masing-masing contoh. Terus juga kalian cari detail nggak cuma kayak barang-barang elektronik, ada juga ketentuannya. Itu dipresentasikan. Sebisa mungkin presentasinya yang menarik ya, kurang lebih kayak gambar kalian kasih, kaliannya yang telling about apa sih yang kalian mau ceritakan gitu. Biar kita juga kayak mengerti, oh ini nih kalau misalnya, kadang-kadang kalau tulisan aja kan kita juga bingung ya. Jadi kalau bisa lebih ke aktif aja biar teman-teman juga bisa tanya ke kelompok tersebut gitu. Nah, yang ini yang aku bilang tadi menjelaskan ketentuan bea dan cukai kan beda ya. Kalau bea itu yang aku bilang tadi kayak barang-barang, elektronik gitu. Kalau cukai lebih ke tembakau, alkohol dan lain ini tolong dicari. Terus apakah ada pengaruh terhadap paket perjalanan atau produk wisata luar negeri? Apakah ada pengaruhnya ketika kita buat paket wisata, apa ada pengaruhnya? Beberapa pasti ada. Kalau dijelaskan di sini ini diskusi ya. Terus juga alur proses bea cukai. Misalkan nih saya bawa barang mahal nih dari luar negeri gitu kan. Gimana sih proses bea cukainya? Nah, ini kelompok 1. Lalu kelompok 2 perihal paspor dan imigrasi. Tugasnya adalah di dalam presentasi tersebut berikan info negara mana aja yang tidak memerlukan paspor atau ada kerjasama diplomatik, terus juga sebutkan jenis paspor. Ini kayaknya udah sih ya, cuma lebih ke ini kayaknya nggak usah bisa aku udah jelasin. Nah, biaya-biayanya tuh nggak usah juga. Nah, ini dia persyaratan apa aja yang masuk ke setiap negara. Contohnya kalau saya mau ke negara Eropa, apa aja yang saya harus persiapkan, kurang lebihnya kayak gitu. Terus alur pembuatan paspor di imigrasi ini aku mau buat alurnya pakai gambar aja ya, biar kita ada bayangan. Tapi juga nanti dijelasin gimana sih datanya apa aja yang masuk, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau yang ini jelaskan alur prosedur imigrasi saat mau terbang. Ketika kita datang ke bandara, kita harus kemana aja. Nah, ini tolong dibuat alurnya. Biar teman-teman paham, oh kalau kita lewat imigrasi tuh kayak gini. Terus apa aja yang kita nggak boleh lakuin pada saat kita imigrasi ya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan. Pokoknya detail ya, pokoknya detail kalian harus menginformasikan perihal paspor dan imigrasi. Ini saya kasih gambaran aja. Terus yang terakhir adalah visa. Nah, kelompok 3 itu harus menjelaskan apa sih kebijakan dari visa Schengen, terus juga berapa di mana aja, biayanya, berapa lama pembuatan, alur, dan lain-lain masa berlakunya. Nah, terus juga ada apa sih single entry visa itu apa, multi entry visa itu apa, dijelasin ya. Lalu berikan alur pembuatan kebijakan dan biaya dan lain. Contohnya untuk Eropa itu visa apa, biayanya berapa, cara buatnya gimana, harus ke kedutaan mana, terus nunggu prosesnya berapa hari kan kurang lebih ada itu. Sebutkan berlaku di mana aja nih, contohnya mau ke Amerika, ke Israel,
Terus juga masa berlakunya kurang lebih kayak gitu. Nah, ketua kelasnya tolong nanti poin aku aja, kelompoknya cuma 3 kelompok, berarti satu kelompok 5 orang. Nanti saya pilih sendiri untuk siapa aja yang jadi kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Gitu. Sebentar ya. Oke, ada yang mau ditanyain perihal tugas dan materi hari ini? Oh ya, sama satu lagi, ini kan nanti aku akan masukin ke nilai tugas di Google sampai kemarin. Aku minta tolong satu kelompok itu wajib nanya ke kelompok yang sedang presentasi minimal 2 pertanyaan. Ya, contohnya nih kelompok 1 lagi presentasi. Nah, jadi kelompok 2 sama 3 tolong siapkan 2 pertanyaan masing-masing ya. Gitu. Tolong dicatat ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, buat ininya apa namanya? Tadi mananya sebentar saya lupa. Saya lihat ininya dulu. Aku share screen aja sebentar ya. Yang mana Tiara? Mau nanya yang buat tadi apa sih yang grup 2 ya yang disuruh gambar itu ya, Kak? Kenapa ini? Nah, itu gambarnya itu kita gambar tulis tangan atau yang kita masukin ke PowerPoint-nya aja? Oh, enggak, gambar PowerPoint-nya aja Tiara, biar lebih paham. Jadi kan biasanya tuh ada alurnya tuh. Contohnya kayak gini ya, aku kasih contoh. Bentar, aku kasih contoh dulu. Untuk gambarnya tuh kayak gini. Sebentar ya. Nah, contohnya kayak gini. Gambarnya tuh aluran, nah gini. Contohnya tahapan gitu loh. Nah, kayak gini ya. Jadi, ini kan kurang lebih secara simpelnya. Nanti kayak pertama kemana aja, kedua kemana aja, kayak gini. Ya, paham gimana? Paham nggak? Iya, Kak. Udah. Jadi, biar lebih jelas aja. Kadang-kadang kalau pakai gambar tuh kan kita lebih menangkapnya lebih bagus. Sekreatifnya teman-teman juga kan. Intinya sih nggak harus berpatokan sama yang saya sebutin tadi ya. Karena saya mau teman-teman menggali lebih dalam lagi mengenai yang aku bilang tadi kalau kelompok 1 perihal visa apa pertama perihal bea cukai. Nah, kalian harus gali perihal semua bea cukai yang berhubungan tentang paket wisata. Kenapa sih? Biasanya nih, contohnya kalian lagi bikin paket wisata. Nah, paket wisata belanja juga ada dong. Nah, kalian harus infoin tuh biasanya berapa pajaknya, terus juga apa aja sih yang termasuk bea cukai berapa persen. Nah, kurang lebih kan kalian kalau lagi membuat paket wisata itu kalian wajib tahu perihal tersebut gitu. Jadi nggak harus berpatokan sama yang ini, yang saya info tadi. Pokoknya ada 5W 1H aja sih kurang lebihnya. Gitu. Nah, kayak paspor dan imigrasi juga kalian coba kasih case-case gitu, misalkan yang lagi sekarang case paspor atau imigrasi. Bisa nggak sih imigrasi gelap atau gimana sih ketentuan? Karena kan kadang-kadang ada wisatawan yang dia tuh imigran gitu kan. Bukan wisatawan sih, berarti dia orang yang ingin ke luar negeri, imigrasi gitu-gitu. Ketentuannya gimana sih? Kurang lebihnya. Terus kalau paspor kita hilang atau kebakaran, kebanjiran, gimana sih cara kita buat lagi atau gimana gitu ya. Jadi detail ya. Nah, kalau visa tuh sebenarnya ada banyak yang aku bilang nggak cuma Schengen atau apa, ada banyak. Tuh kalian cari detailnya dan PPT-nya tolong yang unik ya supaya dia nggak salah juga. Gitu. Ini nanti masuk ke nilai tugas kalian, bisa juga ke nilai forum karena kan kalian juga wajib ada nilai forumnya juga ya. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain coba.
Kalau nggak ada yang tanya, saya pikir berarti kalian sudah paham ya maksud dari tugasnya. Dan jangan lupa yang presentasi itu semuanya ya, nggak cuma satu orang doang, jadi yang lainnya juga harus kebagian dalam presentasi. Gitu. Suaraku jelas nggak nih? Jelas, Kak. Jelas ya. Jadi nggak ada yang mau ditanya lagi ya, teman-teman. Sudah jelas, Kak. Cukup, Kak. Cukup, oke. Tiara tolong di screenshot, Tiara kayak kemarin, Tiara. Oke, minta tolong open cam semuanya yuk. Kecuali tadi ada yang izin sakit kan, nggak apa-apa yang izin sakit. Iya, Nanti Nelson. tolong di note aja kalau sakit, di note yang sakit di grup di share ke aku ya, biar aku bisa note kalau lagi sakit. Iya. Sama Kelvin Kak, karena lagi kerja katanya, jadi nggak bisa on cam. Dia kerja di mana? Kerja di mana, Vin? Di gudang. Oh gitu. Ya sebisa mungkin sih kalau lagi kuliah itu jangan kerja dulu ya teman-teman, maksud aku biar nanti bukan jangan kerja dulu sih, boleh, nggak apa-apa, cuma pinter bagi waktunya kalian aja, nggak apa-apa gitu. Oke, silakan di screenshot Tiara. 1, 2, 3. Bentar. Satu, sekali lagi yang ada listnya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya buat hari ini. Semoga kalian bisa menangkap apa yang aku infoin, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, jangan hanya 1-2 orang aja ngerjain. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jangan lupa Terima absen kasih, ya. Kak. Selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak Lampiar. Makasih Kak, selamat siang.